Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membaca terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Melayu untuk surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini bermakna kerajaan. Ia merupakan surah yang ke-67 di dalam Al-Quran. Ia mempunyai 30 ayat. Ia termasuk di dalam golongan surah-surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah At-Tur. Nama Al-Mulk ini diambil daripada perkataan Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya kerajaan ataupun kekuasaan. Di antara pokok-pokok isinya adalah seperti berikut. Hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta. Azab-azab yang diancamkan kepada orang-orang kafir dan janji Allah kepada orang-orang mukmin. Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki. Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat 3. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat 4. Kemudian pandanglah sekali lagi, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu kecacatan. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Ayat 5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ayat 6. Dan orang-orang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Ayat 8. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ayat 9. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Ayat 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 11. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka,
mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 13. Dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat 16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Ayat 17. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat peringatanku. Ayat 18. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan sayap dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat 20. Atau siapakah Dia yang menjadi tentera bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ayat 21. Atau siapakah Dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Ayat 22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkil di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Ayat 23. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ayat 24. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Ayat 25. Dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Ayat 26. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat 27. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Ayat 28. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan memasuki syurga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Ayat 29. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah Dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 30, ayat terakhir. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air
yang mengalir bagimu. Sadaqallahul Azim. Sekian saja terjemahan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat daripada pembacaan tadi. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.